Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada seorang bijak yang mengatakan bahwa perjalanan terjauh itu bukan perjalanan mengelilingi dunia ini, bukan. Tetapi perjalanan dari kepala ke hati yang jaraknya tidak sampai 1 meter. Tetapi itulah perjalanan terjauh dan tersulit. Kebanyakan kita hidup di antara 2 telinga saja, di dalam pikiran kita sendiri. Dan itu sangat sempit dan menimbulkan banyak penderitaan. Bahkan membuat kita tidak bisa hidup menghadapi kenyataan. Tidak bisa menyadari kebaruan di dalam setiap peristiwa. Karena di antara 2 kepala ini yang ada hanyalah memori masa lalu. Yang diingat kemudian ditangkap. Padahal kehidupan itu bergerak terus, bertumbuh terus, berubah terus. Tetapi pikiran tidak bisa menangkap yang berubah. Yang ditangkap adalah seperti potret-potret yang kemudian kelihatan. Tetapi itu sudah berlalu. Padahal kita tidak bisa menyeberangi sungai 2 kali, menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Begitu kita menyeberang, sudah, airnya berubah, semuanya berubah, tidak bisa kita mengulanginya lagi. Tetapi pikiran kita begitu sempit, sampai-sampai yang kita alami ya pikiran kita sendiri. Dunia yang terus berubah, dunia yang terus baru, yang terus membawa harapan, seringkali tidak bisa ditangkap. Karena itu, kita tidak bisa bertemu dari hati ke hati dengan orang lain. Seringkali yang ditemui adalah pikirannya sendiri terhadap orang lain. Dan pikirannya sendiri yaitu sebetulnya ungkapan tentang siapa dirinya. Bukan tentang orang lain, tetapi tentang dirinya sendiri. Pertanyaannya tentu, bagaimana kita bisa turun dari kepala ke hati? Para guru suci mengajarkan kepada kita untuk menghadapi setiap peristiwa bukan melalui pikiran, tetapi melalui indera secara real dan optimal bersamaan. Jadi ketika saya berada di sini, saya memandang kepada kamera, tetapi sekaligus juga mendengar suara-suara burung, juga melihat background, ada rumah, ada pohon, sekaligus merasakan tanah yang saya injak, dan juga langit yang biru cerah. Ketika panca indera kita itu aktif, sempurna, optimal, pada saat yang bersamaan, kita menurunkan dari pikiran ke dalam hati. Yang dihadapi adalah sebuah kenyataan yang terbuka. Bukan pikiran yang diproyeksikan pada pohon, pada burung, pada orang, pada ciptaan yang lain. Karena itu, panca indera kita melihat kebaruan secara konkret. Namun itu adalah cara sebetulnya, supaya kita turun dari kepala ke hati. Intinya adalah sadar. Sadar akan kenyataan sekarang ini. Berhenti berpikir. Memindahkan dari kepala ke hati. Dan kemudian segalanya menjadi baru. Menjadi penuh harapan. Menjadi damai. Karena di dalam setiap peristiwa ada Tuhan yang hadir, ada rencana Tuhan yang indah, dan menghilangkan pikiran yang muyek, yang sebetulnya mengekspresikan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan karena itu kita sulit bertemu dengan orang lain, sulit mengenal orang lain. Karena yang dikenal ya pikiran saya sendiri tentang dia. Yang membuat saya emosi ya pikiran saya sendiri tentang dia.
Karena pikiran dan emosi itu berkaitan seperti satu keping mata uang tetapi dua sisi. Tetapi begitu kita menurunkan dari kepala ke hati, kemudian hadir dalam kenyataan yang ada adalah ketakjuban. Bahwa setiap peristiwa itu menakjubkan, tanpa batas, tanpa halangan, tanpa persoalan. Yang ada adalah rasa syukur yang muncul karena mengalami anugerah yang begitu hebat. Terutama kesadaran bahwa di tempat saya berdiri ini sungguh-sungguh tempat yang kudus. Karena saya tidak bisa berada di tempat yang lain selain di tempat saya. Tempat lain sudah dimiliki oleh orang lain. Dan ketika saya pindah, yaitu tempat saya. Dan itu tempat yang kudus karena Tuhan selalu ada di situ. Tuhan tidak pernah pergi, kita juga tidak pernah bisa pergi dari Tuhan. Justru dengan kesadaran penuh dalam setiap peristiwa saat ini, hadir Tuhan, hadir keabadian, hadir kebaruan. Bukan mengulang saja apa yang sudah kita tahu. Bahkan yang puluhan tahun yang lalu masih diulang. Seolah-olah sama peristiwanya. Padahal sudah tidak ada. Hanya yang baru yang ada. Kehidupan adalah kebaruan. Dan setiap kehidupan, kebaruan selalu menakjubkan. Namun, pikiran membuat kita terbelenggu di masa lalu. Dan masuk dalam ilusi masa depan. Tidak mampu menyadari dan mensyukuri peristiwa yang sedang terjadi. Entah itu kasih, entah itu harapan, entah itu kedamaian, entah itu kebebasan. Dan kemudian kita berhenti di antara dua telinga ini. Begitu sempit, tidak mampu menikmati apa yang terjadi. Dan terus-menerus kita seperti itu. Kita hanya mengulangi apa yang sudah kita tahu. Dan tidak melihat harapan di dalam kebaruan yang selalu disediakan Tuhan dalam setiap peristiwa. Karena itu cerita tentang sakit hati, itu adalah cerita tentang masa lalu. Tidak pernah tentang sekarang, tidak pernah. Sakit hati karena dibohongi, sakit hati karena dihina, direndahkan, dan itu sudah terjadi. Sebetulnya tidak bisa diapa-apakan. Dan sebetulnya itu tidak persis mengungkapkan siapa kita. Karena itu terjadi di masa lalu dan bisa jadi orang lain yang melakukan, bukan kita. Dan karena itu kita tetap bisa bebas untuk bereaksi atau merespon, menanggapi. Kalau bereaksi berarti sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang bertindak kepada kita. Artinya kita tidak mempunyai kebebasan untuk overcome it, melampauinya, mengatasinya. Tetapi kita bisa juga tidak bereaksi, bisa diam saja, karena itu bukan persoalan kita. Tetapi juga bisa mengingatkan, menyadarkan, supaya hidup tidak hanya di masa lalu, tidak hanya di pikiran, tetapi sekarang. Karena di dalam kenyataan sekarang, kita tidak pernah sakit hati. Tidak pernah. Yang ada adalah kekaguman, melihat setiap peristiwa begitu menakjubkan. Karena itu saudara-saudari terkasih, meskipun jauh perjalanan dari kepala ke hati, kita harus berusaha menempuhnya. Dan jalannya begitu sederhana, melepaskan dan melepaskan. Yang dilepaskan apa? Konsep-konsep, judul-judul, kotak-kotak yang kita sematkan pada pohon, pada orang, pada peristiwa. Lepaskan, karena itu tidak ada, itu hanya ilusi saja. Oh dia begini, itu ilusi. Tidak pernah begitu. Biarkan saja alami, being to being, hidup dan kehidupan secara baru dari saat ke saat. Tidak ada persoalan di situ, tidak ada sakit hati di situ. Yang ada hanyalah kekaguman, kedamaian, betapa menakjubkannya kehidupan itu sendiri. You are the life. You are the love.
You are the newness, kebaharuan, kehidupan yang terus tumbuh, terus bergerak, dan sangat menakjubkan. Terutama karena ada Tuhan di sana. Di dalam setiap sekarang ada Tuhan yang ever present. Tetapi di dalam masa lalu, di dalam masa depan, tidak ada Tuhan, karena itu hanya ilusi di kepala kita. Tuhan ada dalam keabadian sekarang, yang selalu abadi dan menakjubkan, dan penuh dengan kehidupan, penuh dengan kebaruan yang menakjubkan. Maka perlu kita berjuang. It worth fighting to go down from the head to the heart. Pantas kita perjuangkan untuk bergerak dari kepala ke hati. Mengalami setiap peristiwa dengan keutuhan panca indera dan kesadaran yang membuat kita takjub akan kehidupan yang selalu baru dan akan kasih Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.